Gua sering banget dapat pertanyaan kayak gini. Uang tuh bisa beli kebahagiaan gak sih? Jawabannya bisa. Tapi tentu aja ada caranya. Nah, gua punya 5 cara yang bisa lo lakuin biar bisa dapetin kebahagiaan dengan uang. Oke, tapi sebelum lo tonton video ini, gua pengen lo kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapetin keseluruhan isinya. Dan jangan lupa buat subscribe supaya kita lebih semangat lagi buat bikin konten menarik selanjutnya. Kalian sering dengar gak sih? Uang tuh gak bisa beli kebahagiaan. Buktinya orang kaya raya aja ada yang stres. Ya, emang sih, punya uang bukan berarti gak ada masalah lagi. Karena ya mungkin uangnya kurang banyak aja. Dan orang yang punya uang aja tetap punya masalah. Apalagi orang yang gak punya uang. Nah, sebelum gua bahas cara-caranya, gua mau cerita dulu pengalaman yang sering gua alamin. Dulu, gua juga sering mikir kalau uang tuh bisa beli segalanya, termasuk kebahagiaan. Gua tuh dulu selalu pengen beli barang-barang yang mahal, yang eksotis. Tapi ternyata setelah beli barang mahal, kebahagiaan yang dirasain tuh nggak bertahan lama. Nah, lo juga mungkin pernah ngerasa pas tiap gajian lo jajanin diri sendiri dengan beli ini itu, mulai dari baju, sepatu, make up, gadget, sampai modifin mobil atau perawatan rambut dan muka. Nah, gua nggak nyalahin itu. Gak apa-apa kok ngasih hadiah buat diri sendiri. Karena mungkin kita capek udah sebulan kerja keras. Tapi emang beneran bisa bikin kita bahagia. Kok malah kebanyakan orang kaya banyak yang kesasar ke narkoba atau depresi dan bunuh diri. Nah, terkadang semakin banyak uang maka semakin besar tekanannya. Nah, bukan berarti uang tuh gak penting ya. Tapi intinya gimana kita bisa memanfaatkan uang itu buat dapetin kebahagiaan beneran. Nah, di sini ada 5 cara yang bisa lo coba. Yang pertama, yaitu beli waktu. Profesor psikologi dari Universitas British Columbia, yaitu Elizabeth Dan, pernah kasih uang $40 buat pesertanya buat beli waktu luang. Contohnya bayar jasa cuci rumah atau panggil babysitter buat jaga anaknya. Nah, terus dia kasih lagi $40 buat beli barang yang diinginkan. Nah, hasilnya peserta yang beli waktu luang dapetin level kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan yang beli barang. Jadi, kalau pengen bahagia, jangan ragu buat bayar jasa cuci baju atau naik ojek. Yang di situ tuh tujuannya buat beli waktu. Maksudnya ketika kita membeli jasa itu, maka kita akan ada waktu luang sehingga waktu itu bisa kita pakai dan bisa memberikan kebahagiaan buat kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu beli buat orang lain. Nah, peneliti dari Universitas British juga pernah ngecek ini. Mereka kasih uang 5 atau $20 buat sekelompok orang dan suruh beli barang buat diri sendiri atau buat orang lain. Nah, pas ditanya, yang beli barang buat orang lain ternyata merasa lebih bahagia daripada yang beli buat diri sendiri. Kalau pengen bahagia, coba kasih orang tua atau keponakan kesayangan atau kasih traktiran coba. Atau rutin aja sumbangin uang ke organisasi-organisasi sosial yang benar-benar punya tujuan jelas dan terpercaya. Nah, di situ bisa bikin kita lebih bahagia. Atau istilahnya kalau dalam Islam itu sedekah gitu. Yang ketiga yaitu beli pengalaman. Traveling is the only thing you buy that makes you rich. Quote tadi sangat terkenal di kalangan para traveler. Nah, sekarang gue mau cerita tentang membeli pengalaman, bukan barang. Dengerin nih, traveling adalah satu-satunya hal yang kita beli yang bisa bikin kita bahagia. Kalau lo beli pengalaman, kebahagiaannya bakal tahan lebih lama dibandingkan beli barang. Lo tahu kan, kalau lo beli barang baru, semakin sering lo pakai, semakin luntur kebahagiaannya. Tapi, kalau lo beli paket travel ke Sumba misalnya, setelah balik, lo bakal punya foto-foto yang bikin lo ingat kenangan indah di Sumba. Pengalaman yang kita dapetin tuh gak bisa diprediksi dan gak bisa diulang. Misalnya ketika kita pergi road trip lagi bareng orang yang sama di waktu yang beda, itu pengalamannya ya gak mungkin sama gitu, pasti beda. Makanya di sini ketika kita membeli pengalaman itu bisa menambah kebahagiaan kita. Yang keempat yaitu menahan diri untuk belanja. Para peneliti juga udah nemuin kalau orang yang nunggu-nunggu untuk melakukan sesuatu justru merasa lebih bahagia daripada orang yang udah melakukannya. Jadi gak perlu buru-buru buat beli sesuatu. Tunggu dulu, mungkin kalau lo udah nahan diri untuk belanja, maka nanti malah merasakan kebahagiaan yang lebih intensif. Yang terakhir yaitu beli kesehatan.
Gua mau cerita nih tentang beli kesehatan. Lo pasti udah pada tahu lah kalau kesehatan itu penting banget buat hidup kita. Makanya gak ada salahnya kalau lo beli kesehatan. Tapi lo jangan salah cuy. Beli kesehatan gak cuma soal makanan mahal atau minum vitamin, tapi juga soal pola hidup yang sehat. Lo bisa mulai dengan olahraga teratur, tidur cukup, makan makanan sehat, dan jangan lupa untuk periksain kesehatan secara rutin. Oke, setelah kita bahas 5 cara membeli kebahagiaan dengan uang, kita bisa menyimpulkan bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang. Namun, perlu diingat bahwa uang bukanlah segalanya. Ada hal-hal lain yang juga penting, seperti keluarga, teman, dan kesehatan. Jangan terlalu fokus hanya pada uang dan materialisme, karena itu bisa ngebuat kita jadi lupa akan hal-hal yang sebenarnya lebih penting dalam hidup. Coba kita pikirin lagi, apakah kebahagiaan yang didapat dari beli barang itu bisa bertahan lama atau justru sebaliknya? Tapi, jika kamu tetap ingin membeli kebahagiaan dengan uang, maka cobalah untuk membeli pengalaman daripada barang. Akhir kata, intinya adalah jangan lupa buat ngejar tujuan hidupmu dengan cara yang sehat dan berimbang, termasuk dalam membeli kebahagiaan dengan uang. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidupmu. Oke, terima kasih udah nonton video dari Gelas Kosong. Semoga kalian bisa dapetin ide segar dan kreatif yang bisa isi otak kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan stay tune di video selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong, karena gelas kosong membutuhkan isi.